bersyukur kepada Allah begitu membuka mata dan telinga mendengar itu terdengar adzan di Masjid Darussalam. Bukan kata-kata mandrobuka. Kalau udah kata-kata mandrobuka berarti ngejero kubur orang netenya. Nah, alhamdulillah kita masih mendengar adzan subuh. Oleh karena itu yang terlintas dalam ucapan kita begitu bangun tidur, alhamdulillahirabbil alamin. Yang lebih panjangnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ada juga doanya yang Nabi itu kan doa juga sama. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikri. Itu juga doanya. Tapi yang kita kenal dan masyhur adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kalau tidak hafal cukup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Itu hafal. Kudu maca naon atunya? Nah, hafal biasanya alhamdulillah atunya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi doa yang diajarkan Nabi dalam hadisnya bisa juga tadi alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku kesehatan sehingga bisa tidur semalaman dengan lelap. Karena kita sehat. Coba lamun kita tidak sehat, sakit, nggak bisa tidur. Makanya bersyukur kepada Allah begitu bangun. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah memberikan kepadaku kesehatan. Wa radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang mengembalikan kembali ruh saya. Karena lagi tidur itu antara ruh dan jasad kan tidak bersatu sebetulnya. Makanya doanya itu kan alhamdulillahilladzi ahyana, yang kembali menghidupkan kami ba'dama, setelah amatana mematikan kami. Jadi kategorinya sebetulnya tidur itu seorang orang yang sudah mati saja. Maka ketika bangun itu ya doanya seperti itu. Wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikri, dan segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kembali kami untuk berzikir kepadamu ya Allah. Kemudian Bapak dan Ibu setelah bangun itu membaca doa tersebut, jangan lupa yang diajarkan Nabi juga membaca ikrar kita kepada Allah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, bagi yang sudah mengamalkan itu setelah bangun tidur teruskan, kalau yang belum kita amalkan. Apa ini? Namanya ikrar di hadapan Allah. Sebetulnya kita mau menjalani kehidupan di pagi ini nih, hari ini nih, kita berikrar raditu billahi robba. Raditu, aku ridho bahwa Allah sebagai Tuhanku. Harus ridho, karena kalau tidak ridho terus mau cari Tuhan yang seperti apa kita. Konsekuensi ridhonya kita akan siap menjalankan perintah Allah. Pada dasarnya itu kita ridho aja dulu. Adapun kita tidak maksimal menjalankan, kita namanya berusaha. Cuman kalaupun kita tidak maksimal melakukan perintah Allah, bukan karena keegoan kita, bukan karena penolakan kita, dan kita mah sudah ridho sejak awal juga. Nah, harus gitu setiap hari itu. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku. Konsekuensinya maksudnya adalah aku ridho akan menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Adapun tidak sempurna melaksanakannya perintahnya bukan karena keegoan, bukan karena penolakan terhadap perintah Allah. Sebab kalau nolak yang bahaya. Kalau tidak menjalankan karena tidak mampu itu kan lain urusan. Tapi kalau tidak melaksanakan karena nolak, bahaya sekali. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Aku ridho bahwa Islam sebagai agamaku. Ridho saya Islam sebagai agama. Konsekuensinya karena sudah ridho maka siap menjalankan perintah agama. Tadi kalau tidak pun sempurna bukan karena keegoisan kita,
bukan karena kesombongan kita, tapi memang karena tidak mampu kita melakukannya. Tapi bukan ada penolakan, tidak. Dan kita sudah ridho. Yang selanjutnya wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku ridho bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai nabi dan rasul. Ini harus ridho. Karena dulu pada zaman dulu ada orang yang meyakini bahwa ada nabi terakhir. Seperti cerita Bani Israel itu kan mereka percaya ada nabi terakhir setelah Nabi Isa itu. Cuman begitu lahirnya itu bukan dari golongannya, tapi dari Bani Quraisy. Mereka menolak Nabi. Nah ini kan bahaya kita. Saya ada orang Sunda, Nabi negeri Arab, nggak bisa gitu. Dan itu udah dari Allah, nggak bisa. Kita ridho. Konsekuensinya kita siap menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Adapun ketidaksempurnaan kita menjalankan tadi, dasarnya bukan kita menolak. Karena kalau dasar menolak itu yang berbahaya. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu amalan saat kita bangun dari tidur, berdoa kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini, kesempatan yang luar biasa untuk beramal soleh sebanyak mungkin, sebisa mungkin, semampu kita mungkin. Yang selanjutnya kita ikrar di hadapan Allah bahwa kita ridho Allah sebagai Tuhan, Nabi Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul kita.